Siang ini, warga Dusun Trenggalek dihebohkan dengan kematian wanita muda yang masih berstatus sebagai pengantin baru. Suryani namanya. Kematiannya yang mendadak dengan penyakit yang dianggap tak wajar, mengundang tanya dari para warga. Aku duduk termangu menatap tubuh Suryani yang terkulai lemah, dengan kain jarik menutupi keseluruhan tubuhnya. Kematiannya benar-benar tak wajar. 5 hari yang lalu ia mengeluhkan tubuhnya yang tiba-tiba panas dingin. Saat dahinya kusentuh, suhunya memang teramat panas, tetapi dia mengeluhkan dirinya kedinginan. Bahkan tubuhnya yang dulu sintal, kini terlihat hanya tinggal tulang yang dibalut dengan kulit. Sungguh, bukanlah hal wajar dalam 5 hari belakangan tubuhnya itu menjadi teramat kurus. Kami baru dekat sekitar 4 bulan yang lalu, sejak dia ikut suaminya tinggal di dusun ini. Rumah kami sebelahan, bahkan dia sudah seperti kakak untukku. Suryani gadis yang cantik, dengan hidung mancung dan rambutnya yang hitam legam bergelombang. Beruntung sekali Mas Ipul memperistrikan Suryani. Sayangnya, takdir seolah tak memihak. Suryani meninggal di usianya yang masih terbilang muda. Aku pun berlalu untuk ke dapur, meninggalkan para pelayat yang mengaji di sebelah jasad Suryani. Langkahku terhenti di depan sebuah kamar di sana, seorang lelaki duduk termangu di sudut ruangan, tepat di sebelah ranjang. Dari raut wajahnya, dia tampak begitu stres, entah apa yang akan dikatakannya pada orang tua Suryani nanti. Mereka hanya tinggal berdua, orang tua Mas Ipul tinggal di kampung sebelah. Sementara Suryani sendiri asli dari kota. Dari cerita Suryani, pernikahan mereka terjadi karena perjodohan. Suryani sendiri kerap bercerita tentang perlakuan Mas Ipul padanya yang bersikap acuh tak acuh, bahkan hingga kematiannya, Suryani masih perawan utuh. Entah apa yang ada di pikiran Mas Ipul, menyiapkan gadis cantik seperti Suryani. Aku segera melangkah menuju dapur, meneguk segelas air putih. Lalu kembali ke tempat di mana semua orang mengaji. Bersyukur pemandian jenazah Suryani tidak ada kendala, semua berjalan dengan lancar. Pihak keluarga sepakat akan melaksanakan pemakaman ketika kedua orang tua Suryani tiba. Setidaknya agar ibu dan ayahnya tahu, bagaimana kondisi Suryani supaya tidak menyalahkan dengan sepihak pada keluarga Mas Ipul. Aku sendiri masih shock dan tidak percaya. Akulah orang yang pertama kali menemukan Suryani dalam kondisi tidak bernyawa. Sejak dia mengeluhkan sakit, aku melarangnya untuk masak. Setiap pagi hari aku yang mengantarkan makanan, lalu menyuapi makannya. Kami memang begitu dekat, Suryani pun sangat menyayangiku. Mas Ipul sendiri tak tahu bagaimana kondisi istrinya, dia tak pernah peduli. Mereka tidur di kamar yang berbeda. Bahkan Mas Ipul tak sedikit pun perhatian mengetahui istrinya itu sakit dan begitu lemah. Dia berangkat dan pulang kerja tanpa berpamitan, sama sekali tidak berniat melihat kondisi Suryani walau beberapa hari tak keluar kamar, begitu cerita Suryani padaku. Lamunanku pecah, saat seorang wanita dan pria parubaya berjalan cepat kemari. Kerumunan pelayat yang mengaji segera menepi dan memberi jalan. Ayah dan ibu Suryani, menghambur dan tak segan membuka kain jarik yang menutupi jasad putrinya itu. Mata keduanya membulat seiring mulutnya yang terbuka setelah kain dibuka, anaknya yang cantik jelita tampak tua dengan tulang pipi menonjol. Matanya cekung, bibirnya pucat pasi. Seluruh kulitnya pucat dengan suhu yang dingin. Aku segera memalingkan pandangan, tak tega melihat kondisi Suryani. Ibu Suryani histeris, ia memegang kedua pundak putrinya, dan sedikit mengguncang berharap Suryani bangun. Nihil, Suryani terlampau lelap. Apa yang dilakukan ibu Suryani hanya akan mempersulit ketenangan sang anak, itu yang kutahu dari Ustadz. Kulihat tangan ayah Suryani mengepal, kepala yang sejak tadi hanya menunduk kini terangkat, menatap lekat pada jasad Suryani yang terkulai di hadapannya. Matanya berkilat. Aku tak dapat mengartikan apa maksud tatapannya. Seolah ada api dendam yang membara pada manik hitamnya. Aku menunduk, rasa takut dan panik menyerang. Mata elangnya begitu tajam. Aku maklum, Suryani anak semata wayang mereka.
Dengan berat hati, mereka melepaskan anak tercintanya untuk mengabdi pada orang baru, tetapi malah nasib buruk menimpa. Pak Ustadz datang dengan tergesa, lalu meminta pada ibu-ibu pelayat, untuk menjauhkan Ibu Suryani dari jasad anaknya. Khawatir air matanya tak sengaja jatuh pada jasad Suryani. Aku sendiri tak tahu teori apa itu, tetapi kami orang Jawa memang meyakini, jika jenazah terkena air mata, maka harus dimandikan lagi. Ibu Suryani berontak dan berteriak, tangannya terangkat meronta dari pegangan para ibu-ibu. Wanita parubaya yang baru ku ketahui bernama Bu Asma itu menjerit. 3 orang ibu-ibu terlihat kewalahan memeganginya. Aku semakin ketakutan dan panik, yang kulakukan hanya menunduk, dan rasa dalam dada bercampur aduk. Aku beranjak dan berlari ke kamar mandi, mencuci muka untuk menenangkan diri. Suasana masih ramai, orang-orang berhambur melihat apa yang terjadi di ruang tamu, tempat keributan yang diciptakan Bu Asma. Aku menatap liar sekeliling, setelah memastikan aman, aku berjalan cepat menuju kamar Mas Ipul dan segera menguncinya. Pria itu masih duduk di sudut ruangan, dengan tangan yang meremas rambut kepala. Mas Ipul dibentak habis-habisan oleh orang tuanya sejak tadi, sebab tidak pernah mengabari perihal sakit yang diderita Suryani sebelumnya. Setidaknya, ada usaha yang dilakukan dengan membawa Suryani berobat ke rumah sakit. Begitu kata Om Yadi, ayah Mas Ipul. Mas, pekiku tertahan. Mas Ipul seketika mendongak, lalu mengerjap menatapku. Aku segera menghambur ke pelukannya, rasa takut teramat menyerang. Usapan lembut di punggung cukup menenangkan. Walau Mas Ipul juga teramat kalut dan panik, ia bisa menenangkanku. Mas, bagaimana kalau ayah Suryani tahu? Aku menatapnya lekat, penuh kekhawatiran. Mas Ipul kembali menenggelamkan kepalaku ke dalam pelukannya. Aku terdiam menikmati kenyamanan ini, walau tak dapat dipungkiri rasa takut masih menyergap. Tenang ya, tenang. Semua akan baik-baik saja, sayang. Bukankah ini yang kita mau sejak dulu? Tanyanya menghibur. Aku mendongak, menatap matanya yang penuh cinta, seutas senyum tersungging di bibirnya. Bu Asma, ngamuk di luar, aku takut lihat wajah ayah Suryani, dia terlihat sangat marah, ujarku lagi mengutarakan ketakutan. Tangan Mas Ipul kembali bergerak mengusap punggung. Satu kecupan yang mendarat di pucuk kepala, begitu menenangkan hati. Setelah beberapa saat, Mas Ipul mengulurkan pelukan, kedua tangannya memegang bahuku. Raut wajahnya nampak serius. Ros, sekarang dengarkan aku ya, kamu keluar sekarang. Biarkan aku sendirian di sini, masih pura-pura terpukul dan menangisi si Yani. Kamu juga jaga perasaanmu, semua orang tahu kamu dekat sama Yani. Ambil hati kedua orang tua Yani ya, ucapnya menjelaskan. Aku menghela napas berat. Misi apalagi ini? Apalagi kepura-puraan yang harus kujalani? Mau hidup nyaman dan bahagia saja susah. Tapi, Mas, rengekku manja. Ayolah, turuti permintaanku ya, sayang. Rayunya. Bibirnya mendarat di bibirku sekilas, membuatku tersenyum dan mengangguk semangat. Aku segera bangkit dan berjalan mengendap. Keributan di luar masih terdengar. Umpatan Bu Asma yang memberontak membahana, kurasa semua orang masih sibuk di sana. Segera aku membuka pintu dan mengintip di baliknya, aku menatap liar sekeliling. Setelah memastikan sepi, segera melesat keluar dari kamar Mas Ipul. Aku akui kehebatan akting Mas Ipul, wajahnya tampak benar-benar terpukul dan menyesal. Namun, tidak dengan hatinya. Ia berkata sangat senang dengan pekerjaan yang kulakukan. Cinta memang butuh perjuangan, bukan? Ya, kini aku sampai di titik perjuangan paling tinggi. Memusnahkan tameng kokoh yang selama ini menghalangi. Aku kembali memasang raut wajah sedih, lalu masuk dalam kerumunan mereka. Segera aku menggantikan posisi seorang pelayat yang diminta memegang Bu Asma. Tante yang sabar ya, insya Allah Yani tenang di sana, Tante. Dia nggak sakit lagi, bujukku. Aku mengusap lengannya untuk memberi ketenangan. Yani pasti lebih bahagia di surga. Allah lebih sayang Yani, Tante.
Percaya sama Ros, semua yang hidup akan mati. Kita hanya menunggu giliran. Tolong jangan persulit ketenangan Yani ya, Tante. Imbuhku, aku berkata dengan begitu lembut. Lambat laun Bu Asma tenang, tubuhnya berangsur lemas, tak lagi menegang dan berontak seperti sebelumnya. Aku membiarkan Bu Asma menyenderkan kepalanya di bahuku. Mulutku tak henti memberinya kekuatan, tak lupa aku turut menangis prihatin untuk memperkuat kepercayaan mereka semua. Pak Ustadz masih terlihat berusaha meyakini Ayah Suryani, sebagai penengah perdebatannya dengan Om Yadi. Ayah Suryani tak terima karena tak ada kabar yang datang mengenai sakit yang diderita sang anak. Zaman sudah canggih, apa susahnya menghubungi lewat ponsel? Apa? Ayo jawab, hardiknya. Dari tempatku duduk, dapat kulihat mata elangnya menatap lekat pada Om Yadi. Om Yadi nampak ketakutan, menundukkan wajah. Entah kemana Ibu Mas Ipul, tak kulihat sosoknya. Tolong ya, Pak, tetap tenang. Jangan memperkeruh keadaan, pinta Pak Ustadz. Mana anakmu itu? Dia itu kupercayakan merawat Yani. Aku rela anakku satu-satunya dibawa ke sini. Tapi apa yang terjadi, kenapa seperti ini akhirnya? Ayah Yani tak memedulikan Pak Ustadz, ia terus menghakimi keluarga Mas Ipul. Tak kudengar lagi perdebatan mereka sejak meninggalkan ruang tengah, membawa Bu Asma ke kamar belakang. Tubuhnya benar-benar lemas, bahkan kakinya tak dapat menapak sempurna di tanah. Aku memapahnya dibantu dua orang pelayat menuju kamar. Yani, Yani, gumam Bu Asma tak henti. Matanya terpejam, tetapi mulutnya terus bergerak menyebut nama sang anak yang sudah tak bernyawa itu. Aku menatapnya prihatin, kali ini bukan akting, tapi lubuk hati memang bersuara demikian. Teringat ibuku, yang kini sudah tenang di pangkuan ilahi. Seandainya ibu masih hidup, mungkin aku akan merasakan kasih sayang yang utuh, tanpa perlu merebut milik orang. Ah, tidak, bukan aku yang merebut Mas Ipul, tapi memang Yani yang memulai. Aku keluar kamar saat azan asyar terdengar. Di kamar mandi, telinga menangkap suara keributan yang membahana. Aku segera menyelesaikan wudhu, dan mengintip asal suara. Kamar Mas Ipul. Aku mengintip dari balik pintu yang tidak tertutup dengan sempurna. Semua ini takdir, Pak. Anak saya tidak salah, dia sudah merawat Yani dengan baik. Tolong jangan menghakimi Ipul, sergah Bunda. Sejak kecil, aku memanggil ibu Mas Ipul dengan sebutan Bunda. Drama apalagi ini? Kenapa mereka harus meributkan orang yang sudah tak bernyawa? Harusnya lebih cerdik, dengan segera menguburkan jasad Yani. Aku sudah muak melihatnya. 4 bulan bersamanya, menahan benci dan harus berpura-pura ramah di depannya bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi kalau anakmu yang manja ini berusaha mencari pengobatan untuk Yani, mungkin tidak begini kejadiannya. Anakmu ini memang tidak bertanggung jawab. Rutuk ayah Yani. Kulihat Mas Ipul hanya duduk, masih menampakkan ekspresi sedih dan terpuruk. Sudah, saya bukannya menggurui, tapi bukankah lebih baik kita segera memakamkan jasad Yani? Kasihan dia. Para pelayat sudah pulang satu persatu, lama menunggu perdebatan kalian yang tidak ada habisnya, timpal Pak RT mulai jengah. Entah sejak kapan ia juga terlibat. Jaga mulutmu, kamu belum tahu rasanya kehilangan anak satu-satunya, hah. Jadi nggak usah menghakimi. Anak saya, terserah saya. Akan saya bawa jasadnya ke kota. Kalian nggak akan merawat dengan baik makam anakku. Jangankan makamnya, kesehatannya saja kalian abaikan. Tegas ayah Yani berapi-api. Pak, dengarkan saya. Jasad Yani sudah terlalu lama didiamkan. Penjelasan bidan, Yani diperkirakan meninggal sekitar jam 3 dini hari. Baru ditemukan pagi hari, saat Rosalina mau mengantarkan makanan untuknya, lalu. Apa? Baru diketahui pagi hari. Itu kau tak terima anakmu, ku bilang tak tanggung jawab. Iya, kalau memang anakmu peduli, Yani sakit tengah malam langsung mengambil tindakan, bukannya dibiarkan sampai pagi. Ayah Yani menyela ucapan Pak Ustadz, tatapannya tajam pada Bunda. Ah, Pak Ustadz sepertinya salah bicara. Hal ini akan memperburuk keadaan.
Ayah Yani mengguncang bahu Om Yadi yang hanya diam mematung. Beruntung tidak ada kekerasan antara mereka. Suasana berlangsung gaduh. Mas Ipul sama sekali tak angkat bicara, ia berlindung pada kedua orang tuanya. Tenang dulu, Pak, tolong tenang. Saya muak dengar Bapak menghakimi keluarga kami sepihak. Sejak pagi tadi saya keluar, ke rumah Mbok Darmi. Kematian Yani ini nggak wajar. Lihat saja tubuhnya. Kalian tahu apa kata Mbok Darmi? Bunda angkat bicara. Jantungku seolah berhenti berdetak mendengarnya. Mbok Darmi, nenek tua yang ilmunya sudah dikenal hingga ke segala penjuru. Dapat mengobati penyakit aneh yang dikirim dari orang-orang tertentu. Dan hebatnya ia juga bisa mendeteksi siapa pengirimnya. Ayah Yani terdiam mendengar perkataan Bunda. Hatinya yang batu tampaknya mulai luluh. Wajahnya yang tegang berlangsung rileks. Aku menyamping tak lagi mengintip ke dalam kamar, fokus untuk mendengar percakapan mereka, sebab ucapan Bunda mulai lirih berbisik. Apa? Ayah Yani bersuara masih dengan nada angkuh. Mbok Darmi bilang, ada yang ngirim-ngirim Yani, jelas Bunda lirih. Aku terperangah, tubuhku gemetar mendengarnya. Ngirim apa? Tanya Ayah Yani. Entah siapa namanya, aku tak tahu. Sebut saja Pak Kumis. Sebab kumisnya yang panjang itu membuat auranya nampak seram dan sangar. Ngirim guna-guna, Pak, sahut Bunda lagi. Suasana menjadi hening. Walau tak melihat, aku tahu mereka semua tegang. Halah, guna-guna apa? Zaman canggih begini masih ada yang percaya tahayul begitu. Bodoh, umpat Pak Kumis enteng. Jaga bicaramu. Di kampung seperti ini santet bukan hal tabu. Lihat saja kondisi putrimu, sahut Om Yadi kesal. Kedua orang yang ku ketahui dari Mas Ipul bersahabat dekat itu kini nampak seperti seekor singa dan buaya. Saling bersungut-sungut setiap berbicara. Saya bersumpah, tidak akan pernah menerima perlakuan kalian terhadap putri saya. Demi Tuhan dan buminya, kalian akan mendapat ganjaran atas apa yang kalian perbuat. Ancam Pak Kumis, tak menggubris perkataan Om Yadi. Mereka ini benar-benar ruwet. Kalian ini mau lanjut debat sampai jasad Yani kaku? Iya. Ayolah, kasihan Yani. Dia harus segera dimakamkan. Hari sudah petang, timpal Pak Ustadz menengahi. Pak Ustadz nampak mulai jengah. Aku sendiri yang mendengar perdebatan kosong mereka bosan. Apa gunanya mendebati orang yang sudah mati? Aku kembali mengintip, suasana masih nampak tegang. Raut wajah keduanya dipenuhi amarah. Tikus kecil sepertiku rupanya berhasil memporak-porandakan istana dan seisinya. Saya akan bawa anak saya ke kota. Sergah Pak Kumis cepat. Waktunya tidak akan mencukupi, Pak. Jasad Yani sudah terlalu lama didiamkan, bujuk Pak Ustadz lagi. Pak RT hanya terdiam setelah dibentak oleh Pak Kumis. Tolong dengarkan saya dulu. Penjelasan Mbok Darmi harus dipercayai. Ia berkata orang yang mencelakai Yani orang terdekat, di sekitar sini. Ayolah, kita harus damai, Pak. Mari bersatu untuk mencari tahu pelakunya. Demi Allah, saya tidak rela menantu kesayangan saya meninggal. Bapak sendiri tahu sejak dulu saya teramat menyayangi Yani kan? Ucap Bunda meyakinkan. Lututku seakan lemas mendengarnya. Bunda sudah tahu sampai sejauh ini. Bagaimana bila nanti mereka memang mencari tahu pelakunya? Mereka orang kaya, uang bukanlah masalah untuk mengusut suatu persoalan. Baiklah, sahut Pak Kumis pasrah. Ah, ini bencana. Keakuran mereka adalah bencana. Petugas segera diminta untuk mengkafani jasad Suryani. Aku turut mendekat menemani Bu Asma. Ia memaksa untuk melihat putrinya untuk terakhir kali. Kulihat mereka sedikit kesulitan karena tubuh Yani mulai kaku. Suasana berangsur tenang, walau masih ada saja perdebatan kecil karena ketidakcocokan keputusan antara Om Yadi dan Pak Kumis. Tak kulihat Mas Ipul, apakah ia masih di kamar? Bu, sebentar, iya. Saya mau ambil minum ke dapur, pamitku lembut. Bu Asma mengangguk. Matanya nanar menatap para petugas membalut tubuh Yani dengan kain kafan. Manik hitamnya meredup kosong. Aku melambatkan langkah saat melewati kamar Mas Ipul.
Kebetulan kamarnya itu tidak tertutup dengan rapat. Kulihat ia duduk di depan meja rias, membenarkan posisi peci. Menyadari bayanganku, ia menoleh. Aku mengerling manja. Lelakiku itu segera peka dan membalas kodeku dengan kedipan mata. Aku berjalan cepat ke kamar mandi belakang yang bersebelahan dengan gudang. Di ujung lorong, ada tikungan dinding yang tertutup. Aku pergi ke sana setelah memastikan tidak ada yang melihat. Rumahku dan Mas Ipul ini bersebelahan. Di bagian kiri, terdapat pintu yang biasanya kulalui untuk bertemu Yani. Jadi tak perlu lewat pintu depan untuk berkunjung ke rumahnya. Justru Yani memberikan satu anak kunci untukku. Ia memang begitu tahu apa yang ku mau. Hei, sentuhan di pinggang membuatku terperanjat. Mas Ipul mengulum senyum, tampak senang telah berhasil mengagetkanku. Ih Mas, desahku manja, mencubit pinggangnya. Ada apa, sayang? Tanyanya mulai serius. Aku memajukan bibir manja. Aku mau kamu jujur, Mas kok kayak beneran kehilangan Yani. Apa sudah mulai? Selidikku tajam. Mas Ipul tertawa lalu menyentil hidungku. Kan acting, bukankah sudah ku bilang? Kita harus sebisa mungkin memperlihatkan pada keluarga Yani, jika kita benar-benar kehilangan, jelasnya meyakinkan. Tanpa memberiku kesempatan untuk menjawab, wajahnya mendekat. Lumatan lembut di bibir membuat rasa cemburu menguap. Ya, tentu saja Mas Ipul tak pernah mencumbu Suryani. Sebab hasratnya sudah kupenuhi dengan baik. Aku sahabat yang baik, bukan? Meringankan tugas sahabat tersayangku, Yani. Setelah kembali melewati perdebatan yang panjang, karena beberapa orang tidak setuju untuk memakamkan Yani, sebab matahari sudah merayap turun. Akhirnya kami berada di sini, di makam Yani. Hanya beberapa orang, karena sebagian enggan. Katanya, pantangan memakamkan jasad surup-surup. Aku merutuki kebodohan mereka yang dengan mudah mempercayai mitos receh itu. Tak disangka, semua berjalan dengan lancar dan berlangsung cepat. Yani yang seorang jebolan pesantren itu memang taat ibadah. Aku sendiri heran dan tak percaya, guna-guna yang Mbok Darmi kirim dapat menembus pada tubuh Yani. Itu bukti dari hebatnya ilmu Mbok Darmi. Itu mengapa aku teramat mempercayainya.